TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang menyerang paru-paru. Penyakit ini menular dan mematikan disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Tidak hanya paru-paru, TBC bahkan bisa menginfeksi kelenjar getah bening, usus, tulang, bahkan selaput otak. Kuman TBC menyebar ketika seseorang dengan penyakit TBC paru aktif, batuk, ataupun bersin. Percikan dahak dan liur yang terbawa udara adalah media penularannya, dan kuman TB mampu bertahan di ruangan yang lembab dan kurang sinar matahari. Tanda dan gejala umumnya berupa batuk lebih dari 2 minggu, batuk disertai darah, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, demam lebih dari 38 derajat Celcius, dan penurunan berat badan secara drastis. Lalu, siapa saja yang beresiko tertular TBC? Lebih banyak dari yang kita kira. Mereka yang kontak erat dengan penderita TBC, para perokok, mereka yang tinggal di lingkungan yang padat dan lembab, penderita HIV dan AIDS, peminum alkohol, bahkan para usia lanjut dan penderita diabetes mempunyai risiko tertular TBC. Lalu, apakah TBC bisa disembuhkan? Tentu saja bisa, dengan meminum obat anti tuberkulosis hingga dinyatakan sembuh yang biasanya memakan waktu 6 bulan. Namun, daripada memikirkan tentang melewati proses penyembuhan TBC, ada baiknya kalian fokus mencegahnya terlebih dahulu jika belum tertular. Kalian dapat mencegah penularan tuberkulosis dengan melakukan imunisasi BCG pada bayi, memastikan udara segar dan sinar matahari masuk ke dalam ruangan yang kalian tempati, menutup mulut menggunakan sapu tangan, tisu, masker, maupun lengan di saat hendak batuk dan bersin, ataupun dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan di sekitarnya. Bahkan, makan cukup asupan bergizi demi ketahanan tubuh dan tidak meludah sembarangan pun dapat membantu kalian mencegah penularan. Pada KLB TBC atau kejadian luar biasa TBC, akan muncul pengumuman KLB oleh pemerintah dan dianjurkan untuk mengikuti petunjuk pemerintah melalui TV, radio, dan media lainnya. Jika kalian menemukan orang dengan tanda dan gejala TBC, ada baiknya kalian merujuk mereka ke fasilitas kesehatan. Bagaimana menurut Ku rela pergi pagi pulang pagi hanya untuk mengais rezeki. Doakan saja aku pergi, moga pulang dompetku terisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat saya dimanapun berada. Kembali lagi bersama kami dalam acara Obsesi, obrolan sehat seputar Oki. Disiarkan langsung dari ruang media Center Revolusi KIA, Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam waktu kurang lebih 1 jam ke depan, saya Evi Septiani dan rekan saya akan memandu jalannya program Obsesi pada pagi hari ini. Dan diberitahukan juga kepada sahabat sehat sekalian bahwasanya program Obsesi ini dalam 1 minggu tayang 2 kali, yaitu pada hari Senin dan pada hari Rabu ya Bung Fahmi ya. Itu pukul 9 pagi. Yang tentunya setiap kali tayang itu kami bakal membahas tema-tema menarik seputar kesehatan. Dan pada pagi hari ini tema yang bakal kita bahas itu Kring TB, betul sekali. Ya. Dan kita Mbak Eti pagi ini sudah kedatangan tamu yang spesial juga. Salah satu pimpinan puskesmas di Kabupaten Oki, yaitu Puskesmas Kertamukti. Beliau adalah Haji Edi Wimarhum. Selamat pagi Pak Haji Edi Wimarhum. Pagi Bung Fahmi. Ya, apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Mungkin hari ini pembahasan kita luar biasa tentang TB. Ya. Tuberkulosis baru ya Pak Haji. Ya. Tapi sebelum kita lebih jauh mengupas apa itu kering TB yang sudah dibuat oleh Puskesmas Kertamukti, lebih baik ada baiknya Pak Haji Edi pagi ini kita minta untuk menyapa dulu sahabat obsesi yang ada yang lagi menonton live hari ini. Silakan Pak Haji. Oke, terima kasih Bung Fahmi, terima kasih Mbak Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat sahabat sehat, sahabat obsesi dimanapun berada. Sehubungan dengan masa pandemi COVID-19 belum berakhir, diharapkan kita dapat
melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau new normal dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama, jangan lupa cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, dan lebih penting yaitu masker setiap bepergian, tetap jaga jarak atau social distancing. Lebih simple untuk selalu menyiapkan hand sanitizer. Karena hand sanitizer ini pahami lebih gampang dipakai. Iya. Kadang di dalam perjalanan kita mungkin menyentuh tempat, memegang tempat yang mungkin merupakan media untuk penularan COVID-19, itu kita segera langsung cuci atau kita bersihkan. Lebih praktis dan lebih cepat. Ya, benar. Selanjutnya juga kita harus jaga stamina tubuh dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan olahraga yang teratur, istirahat yang cukup. Budayakan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Selanjutnya juga diharapkan kita budayakan atau biasakan jangan bersalaman dengan jabat tangan, cukup dengan bahasa isyarat atau juga kita biasakan untuk bertransaksi dengan uang elektronik. Iya, kalau Memungkinkan. Memungkinkan. Jadi itu salah satu trik atau tip kita untuk menghindari dari proses penularan kontak. artinya Mbak Evi, Pak Haji ini hobi belanja dengan elektronik. Betul sekali. Biasa semua. Borong-borong biasa beliau ini. Selanjutnya juga setiap kita dari habis bepergian atau kita dari habis pulang kerja dari kantor atau dari pasar, ibu-ibu pada umumnya mungkin banyak dari pasar, sebaiknya kita setelah ke rumah harus membersihkan diri, bila perlu mandi, pakaian yang dipakai langsung kita cuci, baru berkumpul dengan keluarga. Boleh memahami mungkin satu kata yang harus kita sepakati, jadikan protokol kesehatan itu sebagai kebutuhan. Mantap. Dan jangan lupa berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Insya Allah dengan berdoa dan protokol kesehatan kita jadikan kebutuhan, mudah-mudahan kita terjauh dari atau terhindar dari paparan virus COVID-19, dan harapan kita masa pandemi ini akan segera berakhir. Itu sangat penting sekali berdoa, Pak ya. Begitu Pak, sahabat obsesi, seperti biasa nih Mbak Evi, di awal-awal kita mulai obrolan, kita meminta narasumber untuk selalu mengingatkan seluruh sahabat obsesi dan sahabat sehat yang ada, yang lagi live, untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya jangan lupa menggunakan masker. Jadikan masker kebutuhan untuk kita setiap beraktivitas di luar rumah atau sedang menerima tamu. Selalu konsisten menggunakan masker karena itu adalah untuk melindungi diri kita sendiri dan orang lain. Begitu kira-kira Pak ya. Mbak Evi, kira-kira di awal ini yang akan kita kupas di inovasinya yang dibuat oleh Kertamukti dan dipimpin oleh Pak Haji Edi Mardumi, apa kira-kira Mbak Evi? Tahan dulu Bung Fahmi. Sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, barangkali sahabat saya penasaran dengan profil Kertamukti itu sendiri. Benar. Karena kan itu yang nonton kan banyak ya, Pak, dari mana-mana. Jadi mungkin ada yang penasaran di mana sih ini Kertamukti? Karena Kertamukti itu kira-kira Pak, kalau dari Kertamukti ke Kayakung berapa lama ini Pak Haji? Kalau perjalanan, alhamdulillah kalau sekarang berkat kemajuan pembangunan di pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, itu ada jalan sepucuk namanya Pak. Sekarang, jadi itu bisa kami tempuh lebih kurang 1,5 jam. Tapi kalau dulu masih jalan lintas timur itu kami bisa mencapai 3 jam lebih Pak terkadang dengan kendaraan bermobil Pak ya. Dan mudah-mudahan ke depan ada yang lebih pintas lagi Bung Fahmi. Insya Allah ada exit tol. Ini harapan wacana pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir di Kecamatan Musjiraya. Itu insya Allah bisa kami tempuh dalam waktu 1,5 jam Pak. Wah, ini luar biasa kemajuan ini. Oke, mungkin kami untuk langsung tadi diminta untuk profil puskesmas. Sahabat obsesi dimanapun berada, Puskesmas Kertamukti berada di wilayah Kecamatan Musjiraya. Puskesmas Kertamukti itu sendiri, Mbak Evi, itu merupakan pengembangan dari Pustu dulu Pak, masuk wilayah kerja Puskesmas Pangandaran 4. Karena di Kecamatan Musjiraya ada 2 puskesmas. Di tahun 2010 itu terjadi pengembangan peningkatan status menjadi Puskesmas Induk non perawat inap, kami untuk perawat jalan. Dari wilayah kerja Puskesmas Kertamukti itu sendiri ada 8 desa. 8 desa. Ada 2 desa yang desa asli bukan transmigrasi, yaitu Desa Embacang dan Desa Balian, dan itu adalah desa terjauh jangkauan dari Puskesmas Induk.
Harian. Waktu bisa sampai waktu 1 sampai 1,5 jam Pak. Wah, lumayan jauh. Itu kalau kondisi jalan normal. Di saat jalan mungkin pas hujan bisa tidak sampai kami untuk membina ke desa itu. Sedangkan 6 desa lainnya itu merupakan X desa transmigrasi. Di wilayah kerja Puskesmas Kertamukti itu sendiri, dari 8 desa itu mempunyai jumlah penduduk sebanyak 16.812 jiwa dengan luas wilayah lebih kurang 55,17 km persegi, cukup luas Mbak. Nah, sedangkan mayoritas penduduk di wilayah kerja Puskesmas Kertamukti itu sendiri dengan mata pencarian itu pertanian, ya didominasi dengan pertanian kelapa sawit, karet, dan karet. Nah, ada sebagian kecil itu nelayan di 2 desa yang saya bilang desa Balian dan desa Maja, karena keberadaan 2 desa ini di bantaran Sungai Mesuji. Ya. Nah, itu. Sedangkan Puskesmas kami sendiri mempunyai visi misi, Mbak Wani. Visi Puskesmas itu terwujudnya keluarga butuh sehat dan kecamatan sehat. Dengan tata nilai Puskesmas kami ini adalah ikhlas. Wah, luar biasa. Ikhlas dalam semuanya. Dalam melayani, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. iya, luar biasa. Ikhlas ini merupakan singkatan loh Pak Humi. Apa itu Pak? I-nya adalah inovatif. Inovatif. Nah, jadi Puskesmas kami selalu berinovatif di saat kami mendapatkan masalah, hambatan, baik itu pencapaian target maupun hal-hal yang lain, kami selalu bermusyawarah dan mencari solusi. Menjadikan itu adalah inovasi kami. Iya. Sedangkan K-nya adalah koordinatif. Kami selalu berkoordinasi, baik itu dengan lintas sektor, lintas program, tokoh masyarakat dan tokoh agama di dalam memecahkan sebuah masalah. Berarti solid ya koordinasi. Alhamdulillah, di Kertamukti. alhamdulillah. Itu dari tata nilai Puskesmas tadi. Sedangkan K-nya adalah harmonis. Harmonis. Berusaha semaksimal mungkin, kami selalu merangkul teman-teman untuk selalu menjalin keharmonisan dalam bekerja. Insya Allah dengan harmonis selalu mencapai goal yang terbaik. Itu harapan kita. Hebat sekali. Yang L-nya Yang itu L-nya? loyal. Jadi loyal ini mulai dari kita dari staf ke atasan, loyalitas kita juga ke masyarakat, ke pasien, semuanya harus terjadinya loyalitas yang baik. Loyal bukan dalam arti loyal sering pimpinannya ngasih uang ke Sesekali, kalau pas ada rezeki yang banyak, insya Allah dibagi. Nanti Mbak Evi sering-sering datang ke ini Kertamukti. Monggo, kami persilakan Mbak Evi. Terus yang A-nya Pak? Hanya ada adil. Di adil di sini kami berkomitmen dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat itu akan bersikap adil, tidak membedakan suku, Ya, agama, dalam pelayanan Pak. status sosial dan lain sebagainya. Sebab di wilayah kita itu lengkap ragam suku budaya yang ada. Nah, itu yang A. Sedangkan S yang terakhir itu adalah semangat. Semangat. Di dalam semangat ini sangat penting kita untuk bekerja menunjang keberhasilan adalah kesemangatan yang tinggi. Ya. Itu memahami dari tata nilai Puskesmas Tapi Kertamukti. kalau surut-surutnya tadi sudah dijalankan ditambah semangat lagi luar biasa. Luar biasa hasilnya, insya Allah itu yang diharapkan. Maksimal. Iya, seperti Pak pagi-pagi dari Kertamukti 1 jam setengah sudah nyampe sini. Betul sekali. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Ini Mbak Evi, seperti tema kita Kering TB. Kring TB, betul Nah. sekali, Kring TB. Ini barangkali sahabat saya penasaran nih Bung Fahmi, Ya. apa sih Kring TB ini? Kring TB, wah. Ya. Jadi Kring TB ini Bung Fahmi singkatan Singkatan. nih Pak ya, dari kenali, rawat, dan kurangi kasus TBC. Nah untuk selengkapnya ini barangkali langsung kita tanyakan ya Bung Fahmi Iya, ya benar. kepada Ya, Pak ya, Edi. Itu Pak Haji, nggak apa-apa Pak ya, saya panggil Pak Haji lebih akrab ya. Oh, silakan. Iya. Pak Haji Edi, Kering TB itu tadi disampaikan itu singkatan kenali, Rawat, dan kurangi. kurangi. Nah, Kasus kalau kami ini sahabat obsesi juga mau pengen lebih tahu lebih dalam lagi. Iya. Kira-kira awal ide dari inovasi ini dari mana? Terus sekarang ini inovasi ini sudah sejauh mana berjalan? Baik, terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Pak Evi. Sahabat obsesi yang masih setia. Kering TBC seperti yang disampaikan oleh Bung Fahmi itu adalah singkatan. Singkatannya. Jadi KAH itu adalah kenali. Kami berharap masyarakat dapat mengenali baik apa itu TBC, Iya. gejala, Mhm. cara penularan, Cara maupun pengobatan. Jadi lengkap dari awal sampai akhir. Kami berharap masyarakat khususnya dari kerja Puskesmas Kertamukti umumnya Indonesia lebih luas seperti itu berharap bahwa penyakit ini sudah lama ada Iya. di dunia. Nah, jadi dengan ini kami berharap masyarakat dengan KAH ini dapat mengenali dengan
dia mengenal, harapan kami dia menyadari dan mau memeriksakan diri. Sedangkan hasil dari pemeriksaan setelah dia mengenal itu masih ada dua kemungkinan, positif dan negatif. Ya. Di saat kita dapatkan hasil ini yang positif, maka berlakulah R di sini, kita rawat. Nah, dirawat, kita lakukan perawatan dengan ekstensif sampai tuntas. Sebab perawatan penyakit ini membutuhkan waktu yang jangka panjang, Pak Bang. Berarti perawatannya kita lakukan di rumah. Iya, Di rumah. tinggal tergantung keadaan sikon. Selagi memang dalam keadaan normal, dia tidak mengalami atau ada indikasi lain, Ya. ini tetap dilakukan di rumah, Ya. minum obat dengan adanya pemantauan minum obat. Ya. Nah, itu dirawat sampai tuntas. Sedangkan yang terakhir adalah mengurangi secara otomatis. Kalau kita temukan pasien positif dan kita lakukan perawatan sampai tuntas, baik, Ya. secara otomatis berarti kasus akan berkurang. Ini intinya. Nah, di situ juga yang melatar belakangi setelah hasil dari rapat tim puskesmas Ya. dan evaluasi program bahwa di puskesmas kami di tahun 2017 itu belum tercapai target untuk penyakit TBC ini. Nah, untuk itu kami berinovasi. Berinovasi bagaimana caranya kami untuk mengejar ketertinggalan dari kawan-kawan puskesmas yang lain. Berawal Mungkin- dari target sasaran yang Iya, dari tercapai, target sasaran yang belum tercapai, terus berinovasi untuk meraih atau mengejar ketertinggalan ini. Ya. Terbentuklah kering TBC itu dengan singkatan. Memang ada identik kering adalah dengan telepon. Telepon, Itu pun iya. ada hubungannya Mbak Evi. Iya. Memang kami sebarkan nanti ada nomor telepon di situ untuk memudahkan memantau penderita di rumah. Tetap Juga kemungkinan terkadang penderita belum siap untuk mengambil obat atau lupa jadwal mengambil obat, itu kami siap antar ke rumah. Oh. Wah, itu Itu luar biasa melalui layanannya. kering TBC tadi. Bung Pak. Dari penjabaran tadi Pak Haji, Siap. kalau kita simak ini Mbak Evi, Ya. bahwa kenali Kenali. di awalnya, berarti tim dari puskesmas ini mengajak masyarakat, apakah itu ada pengkaderan di dalamnya Pak? Baik, terima kasih. Memang di dalam kegiatan inovasi ini ya, Ya. yang pertama kami bentuk kring apa tuh kader TB. Kader TV. Dengan kami bekali di sini ada pelatihan. Iya. Tentunya. Yang latih itu siapa? Kami ada tim di Tim dari sini, puskes. tim puskesmas. Ya. Alhamdulillah itu ada pemegang programnya, walaupun beliau ini statusnya TKS loh Pak. Iya. Tapi semangatnya luar biasa. TKS apa Pak? Tenaga kerja sukarela. Tenaga Jadi kerja belum dia sukarela. belum PNS, Iya. tapi dia Mbak Evi luar biasa. Semangat yang tinggi. Iya. Nah, jadi dalam kegiatan-kegiatan itu Ya. setelah kami bentuk kader kering TV juga untuk mencapai tujuan tadi, kerjasama dengan jejaring bidang desa maupun petugas-petugas yang ada di puskesmas yang ada di desa, kami sepakat untuk door to door Iya. untuk mendapatkan hasil atau suspek yang Jadi lebih banyak. kader tadi dilibatkan. Iya, dilibatkan. Untuk door to door, Iya, mencari. benar. Untuk memberikan arahan setelah dia mengenal, kembali dengan tadi dia mengenal, tahu bahwa ini sasaran yang kemungkinan menjurus arahnya ke gejala awal penyakit TB, Iya. maka kami akan berangkat bareng dengan kader tadi. Ya, berarti setelah dikasih edukasi, ada pelatihan, kadernya pintar-pintar dong. Alhamdulillah. Ya. Jadi kita sekarang untuk pelaksanaan kegiatan ini untuk memaksimalkan kader sudah sangat bagus sekali di Kertamukti Pak Haji ya. Sampai saat ini yang kami rasakan kami sangat terbantu dengan adanya kader TB itu. Biasa. Nanti Mbak Evi, kita kalau ada kesempatan main-main Main. ke Kertamukti. Kami sangat berharap. Ya, karena saya sudah sekitar ada 4 kali ini berkunjung ke puskesmasnya beliau. Ini luar biasa. Mulai dari semangat pimpinan dan seluruh staf, karena bukan jadi rahasia Pak ya, kalau di Kertamukti itu masih ada kekurangan tenaga untuk pelayanan ya. Iya, benar. Tadi Bung Martin. disampaikan oleh Pak Haji juga untuk pengkaderan tadi itu masih ada tenaga sukarela yang melaksanakan kegiatan Iya, itu. alhamdulillah. Tapi walaupun tenaga sukarela dia sudah sangat terdidik dan terlatih ya Pak ya untuk melatih kader. Iya. Nah, beliau ini juga hobi magang ikan, magang tadi. Kalau di situ kami sering disuguhi pangangan luar biasa. Kalau saya pribadi belum pernah nih. Nah, silakan Mbak Evi. Sekali-sekali Silaturahmi ke kami yang ke Mbak. Ini yang Mbak Evi, luar biasa. Kembali kita ngobrol masalah kering TV Mbak Evi.
Iya. Nah, untuk kegiatan inovasi ini Pak, Iya. ini sudah dimulai sejak kapan? Seperti di awal yang saya sampaikan, Bung Fahmi, berawal di 2018 setelah kami mengevaluasi program hasil kegiatan 1 tahun 2017. Berarti sudah 2 tahun ini. Iya, 2 tahun berjalan inovasi ini kami lakukan. Ya. Sejauh sampai 2 tahun ini kira-kira yang sudah dilakukan sampai mana ininya Pak? Hasil dari kegiatan ini. Oh ya, terima kasih. Di tahun pertama, di 2019 yang mulai kami rasakan aktif, Ya. itu nampak sekali drastis peningkatan hasil capaian target Ya. dari program TB ini. Ya. Alhamdulillah, karena kami langsung turun ke lapangan dan masyarakat sebagian sudah banyak menyadari akan pentingnya sehat atau takut dia dengan proses penularan yang begitu cepat di TB ini. Ya. Jadi nampak sekali dari hasil target sasaran yang sudah meningkat di tahun 2019. Tapi terjadi penurunan di saat di 2000 awal di 2020. Mungkin karena kasus kita di masa pandemi kemarin seperti itu. Ya. Jadi hasil yang kalau di 2019 kami rasakan alhamdulillah terjadi peningkatan dari capaian target program TB baru. Ya. Sudah tercapai sekarang kalau di 2019 kemarin Pak ya? Untuk 100% belum, hampir. Hampir. Jadi kalau sudah tercapai mungkin sudah terlalu sedikit nanti kegiatan ke depan. Jadi ini hampir, dan ini membuat kami lebih berinovasi lagi, Ya. terutama di dalam penjaringan suspek dan peningkatan temuan BTA positif. Ya. Dan kami selalu membatasi atau mengurangi angka drop out pengobatan. Ini yang sangat Drop out dalam artinya ini penjelasan gimana? gini. Maksud drop out di sini, jangka panjang dalam pengobatan TB paru Ya. sangat memungkinkan terjadinya putus berobat. Atau Ya, berhenti berobat. karena jangka Cukup panjang. pengobatan itu antara 3 sampai 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan minimal sekarang. 6 bulan. Fase awal itu tahap 1 itu ada 6 bulan. 6 bulan. Kategori 1. Cukup lama. Itu Cukup lama untuk iya, minum konsumsi obat. Iya, 2 bulan pertama itu setiap hari. Iya. Setiap hari tidak boleh terlewatkan sekalipun, Mbak Evi. Sebab sekali terlewatkan itu dinyatakan gagal. Jadi Nah, ini kalau yang kasihan. kalau putus terus tidak mengikuti terapi itu tergolong drop out. Iya, dan itu dinyatakan gagal berobat. Kalaupun mau lanjut, ini akan diulang dari awal lagi. Dari awal. Yang kasihannya Iya. seperti ini. Nah, seperti itu ya. Itu yang Bahaya kalau dia sudah melakukan terapi pengobatan putus itu mengulang dari awal, kemungkinan ada resisten juga dengan obat. Benar. Iya. Itu akan terjadi resisten, bisa jadi akan masa pengobatan akan jauh lebih panjang lebih lagi. panjang lagi. Nah. Jadi jangan sampai ketinggalan. Iya. Jangan sampai Harus dipantau terputus, terus. harus teratur. Itulah kita manfaatkan juga ada namanya PMO, memantau minum Memantau obat. minum obat. Nah, ini untuk membantu kedisiplinan pasien dalam minum obat, saling mengingatkan seperti itu. Dan kering TBC pun berfungsi tadi kami memantau, mengingatkan melalui puskesmas, melalui kering TBC tadi. Iya. Iya. Jadi ini sudah sangat terpadu sekali Mbak Evi untuk pelaksanaan kegiatannya. Tapi kalau boleh dijelaskan lagi kira-kira penyebab dari kebanyakan yang sudah kita temukan kasus itu awalnya seperti apa Pak? Penyebab dari mereka terpapar virus, terpapar TB ini? TB. Baik, terima kasih. Sahabat obsesi manapun berada. Pertama, kadang-kadang masyarakat sudah mengabaikan layanan obat. Iya. Karena sudah dianggap remeh dengan penyakit TBC. Berbeda dengan COVID-19. Iya. COVID-19 dirasakan saat ini ekstrim banget sepertinya. Iya. Hah? Benar, Bu ya. Sedangkan TB paru sudah berada sekian abad yang lalu. Iya. Jadi seolah-olah ini diabaikan. Dengan bahasa diabaikan ini kita kadang terlena. Iya. Sementara penularannya mirip dengan COVID-19, dia bisa melalui udara. Iya, benar. Nah, sementara masyarakat sebagian masih punya stigma pendapat yang di luar medis. Kadang dia beranggapan yang seperti contoh gejala dari TB ini ada batuk darah. Iya. Nah, kadang masyarakat awam masih beranggapan ini adalah karena guna-guna, Ya. karena sihir, karena racun, dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu proses penyebaran penularan yang mereka belum menyadari bahwa mereka sudah punya terpapar TBC tidak minum obat. Jadi intinya penderita TBC yang tidak minum obat ini adalah aktif penularan. Iya. Nah, itu salah satunya proses penularan terjadi di TB paru. Bu Fahmi, kita ingatkan dulu kepada sahabat obsesi yang Ya. sedang menonton ini, Ya. boleh banget berkomentar, kasih saran, tanggapan atau apapun itu di
kolom komentar kita atau boleh langsung inbox. Karena ini tim kreatif kami sudah siap siaga kan Bung Fahmi Iya, ya untuk benar sekali. kalau ada pertanyaan ini langsung dilemparkan. Betul sekali. Kita lanjut lagi ngobrol Bung Fahmi. Iya. Setelah tadi kita bahas mengenai apa tadi Bung Fahmi? Sampai ngeblank saya Bung Fahmi. Kering TV. Kering TB tadi kita bertanya mengenai peran lintas sektor Bung Fahmi. Benar sekali. Iya. Karena Terhadap program di, ini. di dalam tata nilai tadi Iya. disebutkan tata nilai Pak tadi. Iya. Tata nilai disebutkan itu ada koordinasi. Koordinasi. Nah, itu yang harus kita ketahui gimana koordinasi dengan lintas sektor Lintas ini sektor. bertemu di Baik, terima kasih Bung Fahmi, Mbak Evi, sahabat obsesi dimanapun berada. Alhamdulillah, dengan lintas sektor, kami mendapat dukungan yang luar biasa. Iya. Setelah kami mencetuskan sepakat dengan Kering TB, kami jadikan inovasi puskesmas. Ya. Kami mengadakan penggalangan komitmen lintas sektor di rapat triwulan pertama di tahun 2019 gitu. Itu nampak sekali antusias dari lintas sektor, terutama Pak Camat di Kecamatan Musibiraya dan bapak-bapak kepala desa yang sempat hadir, itu memberikan support yang luar biasa. Sehingga kami di lapangan bisa mendapatkan kendala-kendala yang mungkin tidak dapat kami selesaikan, kami langsung melibatkan lintas sektor, tokoh agama pun kami libatkan, maupun tokoh masyarakat. Itu alhamdulillah, untuk support dari lintas sektor itu luar biasa. Jadi ada momen di situ penggalangan komitmen. Iya. Kita mengundang seluruh lintas sektor, kita berdiskusi, Benar, seperti betul. itu, dan kita rumuskan ini apa Kering TV dan kita Dan mengajak menjadi semua kesepakatan lintas sektor. bersama untuk Iya. mencapai tujuan untuk Iya. mengurangi angka penyebaran Penyebaran. TBC tadi. Jadi di dalam pelaksanaan kegiatannya pun lebih mudah, didukung semua lintas sektor. Alhamdulillah, alhamdulillah. Luar biasa. Gimana Mbak Evi? Ini Terkesan dengan peran program. lintas sektornya? Betul sekali Bung Fahmi Iya. karena semuanya itu butuh dukungan kan Bung Fahmi Iya. ya. Iya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih Bung Fahmi, Pak Edi, Iya. kita break terlebih dahulu nih sahabat sehat. Oke. Bakal ada live musik yang seperti biasa bakal ditampilkan oleh Bung Bung Ami, Ami. yang kemudian bakal disusul dengan pengobatan tradisional akupresur nih Bung Fahmi. Oh iya. Mengatasi asam lambung yang langsung dibawa juga dari Puskesmas Kartamukti. Iya. Jadi setelah 2 sesi ini, sahabat obsesi jangan kemana-mana dulu karena kita bakal ngobrol lagi. Iya. Jadi selamat menyaksikan. Datanglah bila engkau menangis, ceritakan semua yang engkau mau. Percaya padaku, aku lelakimu. Mungkin pelukku tak sehangat senja, ucapku tak menghapus air mata, tapi ku di sini sebagai lelakimu. Akulah yang tetap memelukmu erat saat kau berpikir mungkinkah berpaling. Akulah yang nanti menenangkan badai agar tetap tegar kau berjalan nanti. Sudah benarkah yang engkau putuskan? Garis hidup sudah engkau tentukan. Engkau memilih aku sebagai lelakimu.
saat kau berpikir mungkinkah berpaling, akulah yang nanti menenangkan badai agar tetap tegar kau berjalan nanti. Oh, oh, oh. Aku lelakimu, aku lelakimu, aku lelakimu, aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat obsesi. Ya, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial ya. Tadi sudah ada pimpinan Puskesmas Kertamukti. Dan kali ini Puskesmas Kertamukti tidak hanya pimpinannya saja yang hadir, tetapi juga ada staf yang akan mempraktekkan akupressure untuk pengobatan asam lambung. Wah, ini menarik sekali ya, karena rata-rata dari kita semua tentunya pernah mengalami masalah asam lambung. Dan langsung saja kita perkenalkan dulu, ada Mbak siapa? Mbak Agustin ya. Ya, silakan Mbak Agustin untuk menyapa sahabat obsesi yang ada di rumah. Assalamualaikum sahabat obsesi yang ada di rumah, dimanapun sahabat obsesi berada. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Agustin Suryanisi. Saya bekerja di Puskesmas Kertamukti. Saya pemegang program TB, dan di Kertamukti kami melakukan akupressure. Ada kegiatan akupressure. Kegiatan akupressure ini sudah berjalan berapa lama, Mbak Agustin? Sebenarnya itu sudah lama, Mbak, karena dari mulai kita di 2018 itu kan kita mulai ada inovasi untuk membentuk akupressure gitu, jadi udah mulai berjalan. Jadi memang sudah lama sekali ya. 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 Mungkin silakan dipraktekkan Mbak, biar sahabat obsesi mungkin bisa dipraktekkan juga di rumah. Bisa. Oh bisa ya. Ya mungkin langsung saja. Ini ada pasiennya Mbak siapa Mbak? Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mbak Dewi ada masalah asam lambung ya Mbak ya? Ada. Ya silakan Mbak Agustin. Mari sahabat obsesi di rumah, mungkin nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akan menjelaskan dan mengajarkan gerakan akupressure untuk pengobatan asam lambung. Ya. Mari kita lihat bersama-sama. Kita lakukan di bagian kaki ya, sahabat obsesi. Di bagian kaki dulu ya. Ya. Ini ada yang memakai minyak atau Ada. Gini sahabat obsesi yang di rumah, untuk akupressure bisa kita menggunakan minyak apa aja bisa, atau minyak urut atau yang jenis yang lain bisa, atau kalau nggak ada sama sekali bisa pakai hand body ya sahabat obsesi ya. Bisa pakai body lotion Iya, ya. pakai ya. body Merek lotion. apa aja ya? Merek apa aja. Terlebih dahulu sebelum kita melakukan pijatan akupressure, lebih baiknya kita melakukan pijat refleksi dulu terhadap kaki. Pijat refleksi. Iya, kita sahabat sehat. Ada pijat refleksi ya Mbak ya? Iya. Sebelumnya kita lakukan pijat refleksi terlebih dahulu ya, sahabat obsesi di rumah, sebelum melakukan penekanan di titik akupressure. Penekanan titik akupressure. Iya. Dewi sudah berapa lama ada masalah asam lambung? Udah lama ya. Sering mual atau gimana? Sering mual. Pusing, ya. Ini di daerah mana, Mbak Agustin yang dipijat? Nah, setelah pijat refleksi ya, teman-teman, kita angkat terlebih dahulu untuk menentukan titik lambung yang akan mau kita pijat. Oh iya. Jadi di sini kan ini ada ibu jari nih. Nah, di bawah ibu jari. Nah, ini titik lambung
sahabat obsesi di rumah, mungkin nanti bisa dicoba ya di rumah ya. Nah, seperti ini. Kita tekan kurang lebih 3 menit ya, sahabat obsesi. Bagaimana Mbak Dewi rasanya? Sakit atau gimana? Sakit. Jadi sahabat obsesi bisa merasakan kalau melakukan akupresurnya menggunakan tangan ya. Jadi waktu kita tekan itu dia kayak ada kristal di dalamnya. Oh, seperti ada Kayak benjolan atau kayak kristal, kayak pasir-pasir gitu. oh. Itu menandakan bahwa adanya masalah di bagian lambungnya. Seperti itu. Iya. Ini ditekannya di satu titik ya, Mbak Agustin ya? Ya, ini titik lambung dulu. Setelah itu kita lanjut ke titik usus kecil. Oh, Ya, kita tarik ke bawah sahabat obsesi ya. Nah, di sini. iya. Itu sama, sekitar berapa lama menekannya? Sama 3 menit juga. 3 menit juga ya. Jadi- Terkadang sahabat obsesi ya, orang yang sakit lambung itu kan dia sakit pinggangnya juga. Nah, jadi bisa kita tekan di bagian area pinggang ya, di sini. Nah, Iya, bagaimana Mbak Dewi? terasa di pinggangnya ya? Iya. nah akupresur ini ada kelemahan ya sahabat obsesi. Mm-mm. Jadi nggak bisa langsung kita pijat itu langsung sembuh, itu nggak bisa. Jadi harus butuh berulang-ulang. Oh, berapa kali kira-kira Mbak Agustin? Kalau untuk terapi akupresur paling enggak kita ulangin 2 minggu. 2 minggu 1 kali. Iya. Jadi sahabat obsesi setiap 2 minggu sekali ya kita bisa melakukan akupressure ini. Tapi tetap harus hati-hati ya sahabat obsesi ya, karena jika yang menderita pasien dengan yang menderita diabetes yang udah tua atau lansia itu kan kita harus hati-hati nih nekannya. Jadi ini penekanan untuk yang di pinggang ya, Mbak Iya. Agustin ya. Nah, kemudian kita ulangi terus ya sahabat obsesi. Ini Mbak Agustin dilakukan hanya di kaki kanan saja atau kaki kanan dan kiri secara bergantian? Kaki kanan dan kiri. Oh, kaki kanan dan Iya. kiri secara bergantian ya? Iya. Tapi tetap ya sahabat obsesi, walaupun kita melakukan terapi akupresur, tetap kita memeriksakan kesehatan kita ke puskesmas. Iya, jadi tetap harus memeriksakan diri Iya. ya Mbak ya. Jadi tadi sudah ada 3 titik ya Mbak ya. Yang pertama tadi untuk Titik lambung. titik lambung, Ya. terus titik usus, Terus kecil, Terus, kemudian untuk tulang belakang. tulang belakang. Ini ya, tulang belakang ya. Kalau seandainya dia penderita TB paru ya, penderita TB paru itu kan biasanya kalau minum obat itu mual ya. Iya. Nah, itu bisa diterapi tuh di rumah. Oh Ya, iya. jadi kalau seandainya bapaknya yang kena TB, Hmm. ibunya tuh diterapi, ibunya yang terapi. Oh iya. Ya, ditekan titik Ah, lambungnya. Itu diajarkan dulu berarti. Iya, ya? diajarkan ya. terlebih dahulu. Ah, Bisa ditekan di titik lambungnya. iya. Jadi ini kalau misalkan untuk durasinya ini Mbak, Iya, iya. ya, tadi kan 3 menit katanya ya, satu titik itu 3 menit. Jadi itu kaki kanan 3 menit, kaki kiri juga 3 menit. Iya, berbarengan ya. Ah, iya. Terus ada lagi Mbak Gusti? Kalau dia masih pusing, Ah. itu bisa ditekan di bagian kepala. Oh, ada bagian kepala. Iya, juga di nih, bagian obsesi. kepala nih Di mana? sahabat obsesi, di bagian ibu jari. Oh, di ibu jari. Ah. Iya. Kalau saya juga kadang sering pusing. Iya, Kalau- Mbak. Iya. Cak itu bisa ditekan di bagian ibu jari tuh, Cak itu. Oh. Iya, diturunkan gini ya. Iya. Oh, di ibu jari ya. Iya. Berarti di ini ibu bisa jari. saya lakukan sendiri di rumah ya, Mbak? Iya, Gusti, itu ya? benar tuh, Cak itu. Ya. Ini
Jadi gimana Mbak Dewi rasanya? Agak mendingan, agak enakan ya. Ini Mbak Agustin, apa namanya? Kalau misalkan nih sahabat obsesi yang atau masyarakat nih yang ada di seputaran wilayah kerja Puskesmas Kertamukti, misal yang ingin maksudnya ingin mendapatkan pelayanan akupressure ini, kira-kira bisa nggak ini di masyarakat ke Puskesmas Kertamukti? Bisa ya untuk sahabat obsesi yang di dekat di wilayah Puskesmas Kertamukti atau di lingkup kabupaten yang mau coba gitu ya di Puskesmas Kertamukti, kita buka setiap hari Selasa sama hari Jumat. Hari itu sahabat obsesi hari Selasa dan Jumat. Jam berapa? Jam kerja Jam ya? kerja. Jam kerja. Itu ada selain itu ada lagi loh Mbak, bukan cuma aku pressure di Kertamukti itu ada bekam juga di sana. Oh, ada bekam juga. Iya. Iya. Boleh nih kapan-kapan kita diajarin cara bekam ya. Iya. Oleh Mbak Agustin ya. Jadi buat sahabat obsesi yang ada di rumah, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Boleh nih komen di channel YouTube kita atau di akun media sosial kita. Kalau misalkan pengen request nih, misal tayangan episode yang akan datang pengen dipraktekkan cara bekam, misal seperti tadi ya. Baiklah, ini sudah selesai. Ya, baik. Terima kasih sahabat obsesi. Semoga bermanfaat untuk sahabat obsesi yang ada di rumah. Saya Cik Nala pamit undur diri. Sampai jumpa di praktek-praktek berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kembali lagi bersama kami dalam acara Obsesi. Obrolan sehat Seputar Oki. Nah, Bung Pami, kita ingatkan lagi kepada sahabat sehat sekalian ini, boleh banget yang mau komentar, ngasih saran, tanggapan atau apapun itu terkait program dari Puskesmas Kertamukti ini sendiri. Iya. Tadi sudah dihantar kita dengan alunan musik yang Betul sangat sekali, mencairkan suasana ya Bung oleh Pami Bung ya. Amin. Banyak juga yang netizen kita bertanya, Bung Amin ini siapa? Betul. Ini popularitas beliau ini meningkat semenjak di obsesi itu. Betul sekali. Ada kegiatan-kegiatan hajatan beliau ini diundang. Nah, Ini barangkali sahabat obsesi kami sedikit perkenalkan. Selama ini kan beliau ini main musik di acara obsesi. betul. Ternyata beliau ini juga salah satu staf yang ada di dinas kesehatan Iya. di bagian kepegawaian. Kepegawaian. Nah, eksis beliau ini hobi bermain musik ternyata. Betul. Nah, bagi sahabat obsesi yang pengen lebih kenal Kenalan. dengan Bung Amin boleh. Ini boleh nih barangkali. Ini Iya. tim kreatif menampilkan Iya. akun Instagramnya Bung Amin ya. Iya. Tadi juga setelah itu kita disuguhi tontonan bagaimana cara melakukan terapi akupresur pencegahan atau pengobatan asam lambung. Asam lambung. Sangat luar biasa. Sahabat obsesi boleh melaksanakan di rumah atau dilakukan di rumah. Tapi misalnya ada sahabat obsesi yang tadi belum terlalu jelas untuk melihat, boleh nanti bertanya langsung ke akun Sosmed. YouTube atau Instagram dan Instagram, Facebook Facebook. kita ya boleh, atau nanti juga boleh datang bagi yang dekat dengan Kertamukti boleh Siap, langsung siap. ke Kertamukti untuk melakukan terapi. Karena memang Mbak Evi dalam beberapa episode ini kita menampilkan selalu akupresur. Akupresur. Di akhir ini memang akupresur itu menjadi booming. Responnya sangat. Iya, pilihan yang sangat sangat menarik bagi masyarakat untuk melakukan pengobatan tanpa obat. Betul Iya, sekali. Itu luar biasa. Dan di Kertamukti itu ada. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Gimana Mbak Evi itu Nah, obrolan jadi- kita selanjutnya? Dan tadi sudah disampaikan untuk yang berkomentar segala macam. Ternyata ada yang masuk nih. Nah, ada yang Sahabat bertanya saya, lagi. ada yang bertanya ini dari Nurul Aulia. Ini katanya, Ming mau tanya untuk Puskesmas Kertamukti terkait program unggulannya tadi. Saya dengar untuk capaian temuan kasus TB di 2020 menurun dikarenakan kondisi pandemi. Nah, pertanyaannya ini, sekarang kan kondisi mulai membaik nih Pak Iya, ya. iya.
Terus gimana caranya untuk mengejar ketertinggalan tersebut? Apa kiat-kiatnya sehingga bisa memotivasi puskesmas yang lain? Karena mengingat TB ini termasuk salah satu capaian dari SPM. Iya. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Evi, baik kami, sahabat obsesi maupun berada. Sehubungan dengan ketertinggalan kita di masa pandemi, sekarang sudah kita menuju new normal, sudah ada kebebasan kelonggaran untuk kita beraktivitas ya Bung Fahmi ya. Iya. Kami justru mendapatkan inovasi baru lagi untuk mengejar ketertinggalan ini Bung Fahmi. Di rapat bulanan kami kemarin, kami sepakat membuat inovasi baru, yaitu menyepakati hari pengumpulan dahak. Iya. Jadi kalau selama ini kita berjalan apa adanya untuk pengambilan dahak, tapi kalau ini justru lebih semangat lagi, bahkan disepakati hari. Harinya itu hari Kamis minggu kedua bulan berjalan. Jadi di hari Kamis minggu kedua bulan berjalan itu, kader TB jejaring yang ada di jejaring puskesmas yang ada di desa, bidan desa maupun petugas-petugas kesehatan yang lain itu mencari dahak untuk door ke rumah untuk dibawa puskesmas di hari Kamis itu. Jadi untuk sampel itu apakah dengan data yang sudah ada atau kita lain mengambil? Kita ambil, kita kejar, memang dilacak, dicari. Nah, sehingga untuk mengejar jumlah suspek atau untuk pemeriksaan dahak tadi itu bisa terkejar ketertinggalan kita di beberapa bulan di saat kita lockdown COVID-19 di awal-awal tahun 2020 tadi, Mbak Evi. Itu salah satu trik kami untuk menyikapi ketertinggalan target yang untuk pemeriksaan sputum tadi. Jadi dijadikan hari sputum, yaitu hari Kamis minggu kedua bulan berjalan, yang melibatkan kader dan bidan desa. Kira-kira kalau satu hari itu hari Kamis itu Pak, Iya. kita libatkan petugas dan kader itu kira-kira dapat sampelnya berapa banyak itu? Itu ada bervariasi. Iya. Ada yang sampai 10, ada yang sampai 15, ada yang sampai 20-an. Itu diantar hari itu sehingga memudahkan petugas penanggung jawab memegang program ini untuk mengemasnya, untuk memobilisasi di bawah pemeriksaan. Nah, itu salah satu trik untuk menyikapi ketertinggalan tadi. Ya, jadi setelah dikumpulkan, ya, dikemas itu untuk dimobilisasi di bawah. Untuk sekarang ini kami untuk rujukan pemeriksaan dahak itu alhamdulillah sudah cukup dekat ke Rumah Sakit Pratama Bujaya. Kalau dulu kami harus bawa ke Rumah Sakit umum daerah Kayu Agung. Berapa jauh dari Kertamukti itu Pak Haji? Insya Allah bisa ditempuh dalam waktu lebih kurang 1 jam. 1 jam. Untuk kendaraan roda 2. Tadi di awal-awal tadi Pak Haji sempat sampaikan bahwa ada satu wilayah itu namanya Balian. Iya, ada desa. Jaraknya lumayan jauh. Cukup jauh dan terjauh di wilayah kerja. 1,5 jam bisa jadi perjalanan kalau tidak hujan. Iya. Berarti ini melewati area perkebunan, jalan tanah. Tanah merah itu ya? Tanah merah. Bahkan kalau di musim banjir itu sempat putus, kita nggak bisa lewat, harus naik perahu. Jadi bukan jalan negara di situ, Pak. Iya, jalan produksi perkebunan. Ya, tapi kita diizinkan untuk lewat di situ. Iya, itu merupakan akses penduduk untuk menuju desa-desa tetangga. Tapi untuk jalan-jalan utama sekarang ini sudah bagus semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau untuk jalan-jalan utama seperti yang saya bilang di awal tadi, Mbak Evi, seperti jalan dari Sepucuk menuju ke puskesmas yang dulunya kami harus keliling muter dari lintas timur bisa memakan waktu 2-3 jam, tapi kalau sekarang bisa kami tempuh dalam waktu 1,5 jam saja dan tidak sampai. Bahkan mudah-mudahan program pembangunan di bawah pimpinan Bapak Haji Iskandar SE dan Bapak Haji Muhammad Jafar Sodik ini, exit tol akan segera terrealisasi. Itu pun kami akan lebih cepat lagi, insya Allah bisa kami tempuh dalam waktu 1,5 jam ke ibu kota kabupaten. Jadi rencana exit tolnya ada di Kecamatan Musuh Raya. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan kita doakan bersama. Amin, amin, amin. Jadi memudahkan akses teman-teman yang di sana untuk keluar dari kecamatan menuju kabupaten. Ya, biasa. Jadi sudah terjawab ya ini dari Nuril tadi. Ya, Mbak Nuril. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jangan kapok-kapok nih untuk bertanya buat sahabat saya sekalian, karena nanti langsung bakal ditanyakan ke narasumbernya, karena jarang nih langsung ngobrol dengan pimpinan puskesmas ya Bung Fahmi ya. Ya, lanjut lagi kita ngobrol nih Bung Fahmi. Terkait program inovasi kering TBC tadi, kira-kira apa nih Pak itu Pak hambatan
selama pelaksanaan kegiatan. Ya, mungkin kan sekarang ini kita tadi didengarkan melibatkan lintas sektor, Betul. melibatkan kader, Betul terus sekali. sekarang sudah ditambah inovasi untuk pengumpulan data dalam satu hari. Iya. Nah, kira-kira itu menemui hambatan seperti apa, Bapak? Baik, terima kasih sahabat obsesi dimanapun berada. Hambatan-hambatan yang pertama yang kami rasakan untuk di puskesmas itu sendiri, kurangnya SDM yang sesuai dengan standar puskes, terutama tenaga analis dalam Ya. pemeriksaan sekutum, sehingga ini terkadang memakan waktu menyulitkan kami untuk mengantar dahak, dan ini memakan waktu untuk mendapatkan hasil. Sehingga terkadang jangka waktu yang cukup lama, kadang-kadang masyarakat ini tidak sabaran untuk menunggu hasil ini, dan juga terkadang dengan cuaca yang cukup menentukan keadaan sikon transportasi yang akan menjalankan itu, terutama di SDM. SDM-nya, Pak, ya. Seandainya di puskes itu sendiri sudah ada SDM analis untuk urusan labor, mungkin ini akan lebih cepat mendapatkan hasil, sehingga lebih cepat kita untuk menentukan pengobatan ke depan. Itu hambatan di puskesmas. Hambatan di lapangan, masih banyaknya tadi masyarakat yang merasa malu untuk mengungkapkan atau mengakui gejala-gejala awal tadi, sehingga karena bagi masyarakat sebagian masih beranggapan bahwa penyakit TB ini adalah sebagai aib yang memalukan. Iya. Nah, jadi ini hambatan Jadi besar mereka untuk malu kami. untuk berobat. Berobat untuk membawa ini. Tidak Hanya ada kami melibatkan kader dan keluarga tadi. Ya, ditambah lagi masih ada image masyarakat kalau ada batuk berdarah Itu guna-guna. guna-guna racun, sihir dan lain sebagainya. Iya. Sedangkan kita perlu ketahui semua bahwa penyakit TB baru di Indonesia ini kita pernah menduduki peringkat 2 dunia loh, Bang. Iya, benar. Bahkan alhamdulillah sekarang agak berturun dikit menjadi, kalau tidak salah, menjadi 3. Iya. Nah, peringkat 3 turun dikit. Nah, itu. Mudah-mudahan dengan kita banyak berinovasi, kawan-kawan di puskesmas dimanapun berada, khususnya Kabupaten Oki, mari kita berlomba berinovasi untuk mengurangi penularan kasus TBC ini. Sebab secara teori mengatakan satu kasus TBC, Mbak Evi, aktif masa penularan, tidak minum obat secara teratur, itu dalam 1 tahun bisa 10 orang minimal, Iya, minimal tertulari. Nah, Dan tanpa kita sadari. Nah, ini yang menjadikan kami semangat untuk menjadikan inovasi kering TB ini. Iya. Ya, benar. Ini Pak Haji Ediwin. Tadi disampaikan bahwa Puskesmas Kertamukti ini masih sangat kekurangan SDM. Iya, Nah, benar. untuk tenaga analis khususnya. Memang kalau kami cermati, kami lihat di beberapa puskesmas memang untuk tenaga analis, dokter, Farmasi. apoteker, farmasi itu sangat kurang. Ya. Tapi Bapak Kepala Dinas dalam hal ini sudah menyikapi dengan pengusulan Nusantara Sehat ke beberapa puskesmas yang membutuhkan. Nah, ada pos-pos yang sudah ditentukan, memang diusulkan ke kementerian untuk diisi tenaga Nusantara Sehat dalam Ya. hal ini, hal-hal tenaga-tenaga yang memang dibutuhkan seperti dokter gigi, terus analis, ya, terus ada lagi tenaga gizi yang masih sangat kurang. Kita di kabupaten memang sangat-sangat membutuhkan, dan ada juga dari program kita di Dinas Kesehatan untuk mengontrak tenaga-tenaga itu melalui dana BOK yang ada, mengontrak seluruh tenaga yang dibutuhkan. Jadi puskesmas itu mengusulkan tenaga apa yang dibutuhkan dan mencari. Puskesmas itu diharapkan mampu mereka mencari atau membuka lowongan untuk tenaga-tenaga yang mereka butuhkan, dan nantinya dikontrak melalui dana BOK. Ya, Nah, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi, semua puskesmas bisa mengontrak tenaga-tenaga yang tadi yang kurang. Ya, belum ada. Alhamdulillah di puskesmas kami sudah ada 1 Pak tenaga kesehatan lingkungan yang sudah Jadi kontrak. Iya, menggunakan dana BOK di Ya. puskesmas. Ya, mudah-mudahan hal-hal seperti ini bisa menambah tenaga dan mengurangi kekurangan, Pak, ya. Ya. Ya, ke depannya. Nah, terus setelah banyak hal yang sudah dilakukan nih Mbak Evi, dilakukan oleh Puskesmas Kertamukti bersama pimpinan Pak Haji Ediwin ini, kita penasaran, kira-kira selama kepemimpinan beliau ini prestasi apa yang sudah dilahirkan? Sahabat sehat mungkin penasaran juga. Betul sekali. Silakan Pak Haji. Terima kasih Bung Fahmi, Mbak Evi. Alhamdulillah puskes kami berdiri di tahun 2010. Ya. Cerita saya di awal pengembangan dari Pustu tadi. Di tahun 2013 kami sudah mendapat penghargaan
puskesmas terbaik dan berprestasi. Wah, mantap. Berprestasi. Iya, Iya. bersih dan berprestasi. Si dan Dilanjutkan di 2014, itu tetap kami sandang di puskesmas kami, puskesmas bersih dan berprestasi. Iya, luar biasa. Alhamdulillah 2 tahun berturut-turut Betul. kami mendapatkan prestasi itu. Double winner jadi. Iya. Belum ketiga. Triple ya. Triple-nya belum. Double. Double baru. Iya. Dan juga beberapa kegiatan-kegiatan, alhamdulillah seperti posyandu, lomba-lomba posyandu di tingkat kabupaten maupun lomba-lomba nakes, teladan, itu sudah sebagian kami dapatkan, alhamdulillah. Iya. Itu prestasi-prestasi yang kami dapatkan. Mudah-mudahan ke depan berkat dukungan dari dinas dan banyak inovasi-inovasi seperti obsesi seperti ini akan memotivasi kami di lapangan untuk meraih prestasi-prestasi yang lebih banyak lagi. Mudah-mudahan kita. Amin. Amin. Kita doakan bersama. Amin. Ini terus Pak, ini mungkin sedikit lagi kita masih ada waktu ini untuk ngobrol. Kira-kira ini harapan Pak Haji Edwi sebagai pimpinan ini kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah kerja khususnya Kertamukti dan seluruh staf yang ada di puskesmas, kira-kira harapan Bapak ke depan gimana? Baik, harapan yang pertama kami berharapnya kepada dinas kesehatan dan pemerintah Kabupaten Oki. Iya. Yang pertama seperti yang kekurangan yang hambatan tadi untuk memenuhi tenaga atau Iya. SDM yang kurang tadi. Terus yang selanjutnya yaitu sarana dan prasarana, Sarana alkes prasarana. gitu kan. Kalau gedung alhamdulillah kami ucapkan alhamdulillah kepada pemerintah Kabupaten Oki, Puskesmas Kertamukti saat ini sedang direhab total, penambahan luas ruangan, dan insya Allah sesuai dengan rekom waktu akreditasi Iya. itu akan terpenuhi sehingga ruangan-ruangan itu sesuai dengan standar. Iya. Nah, itu sedang dibangun. Terima kasih dan mudah-mudahan ke depan Kabupaten Oki pun tetap selalu semangat dalam membangun infrastruktur maupun sarana prasarana di bidang kesehatan. Harapan kepada masyarakat, kami berharap mudah-mudahan dengan adanya program inovasi ini sesuai dengan bahasa awal mengenali, dirawat dan mengurangi. Kami berharap pada masyarakat dapat mengenali dan mampu mau untuk memeriksakan diri sehubungan dengan penyakit TB ini. Gitu. Iya. Karena kami sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kita yang sudah terjawab ya Bung Fahmi. Alhamdulillah. Ini sahabat obsesi, kita break terlebih dahulu. Itu ada video tutorial informasi layanan kesehatan tentang TB paru. Selamat menyaksikan. TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang menyerang paru-paru. Penyakit ini menular dan mematikan disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Tidak hanya paru-paru, TBC bahkan bisa menginfeksi kelenjar getah bening, usus, tulang, bahkan selaput otak. Kuman TBC menyebar ketika seseorang dengan penyakit TBC paru aktif, batuk, ataupun bersin. Percikan dahak dan liur yang terbawa udara adalah media penularannya, dan kuman TB mampu bertahan di ruangan yang lembab dan kurang sinar matahari. Tanda dan gejala umumnya berupa batuk lebih dari 2 minggu, batuk disertai darah, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, demam lebih dari 38 derajat Celcius, dan penurunan berat badan secara drastis. Lalu, siapa saja yang beresiko tertular TBC? Lebih banyak dari yang kita kira. Mereka yang kontak erat dengan penderita TBC, para perokok, mereka yang tinggal di lingkungan yang padat dan lembab, penderita HIV dan AIDS, peminum alkohol, bahkan para usia lanjut dan penderita diabetes mempunyai risiko tertular TBC. Lalu, apakah TBC bisa disembuhkan? Tentu saja bisa, dengan meminum obat anti tuberkulosis hingga dinyatakan sembuh yang biasanya memakan waktu 6 bulan. Namun, daripada memikirkan tentang melewati proses penyembuhan TBC, ada baiknya kalian fokus mencegahnya terlebih dahulu jika belum tertular. Kalian dapat mencegah penularan tuberkulosis dengan melakukan imunisasi BCG pada bayi, memastikan udara segar dan sinar matahari masuk ke dalam ruangan yang kalian tempati, menutup mulut menggunakan sapu tangan, tisu, masker, maupun lengan di saat hendak batuk dan bersin, ataupun dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan di sekitarnya. Bahkan, makan cukup asupan bergizi demi ketahanan tubuh dan tidak meludah sembarangan pun dapat membantu kalian mencegah penularan. Pada KLB TBC atau kejadian luar biasa TBC, akan muncul pengumuman KLB oleh pemerintah dan dianjurkan untuk mengikuti petunjuk pemerintah melalui TV, radio, dan media lainnya. Jika kalian menemukan orang dengan tanda dan gejala TBC, ada baiknya kalian merujuk mereka ke fasilitas kesehatan. Bagaimana menurut
Ya, masih bersama kami sahabat obsesi. Ini Bung Fahmi nggak kerasa nih Bung Fahmi Iya, kita udah 1 jam. udah 1 jam menemani sahabat sehat dan sahabat obsesi yang lagi nonton live kita pada pagi hari ini. Iya. Kita ucapkan terima kasih juga Ya. kepada Bapak Haji Edi Wimakum SKM MKes yang telah menyempatkan hadir pada obsesi episode ke-11 hari ini. Iya. Dan diingatkan juga pada sahabat sehat sekalian bahwasanya program obsesi ini selalu tayang pada hari Senin dan Rabu setiap pukul 9 pagi. Jadi buat sahabat sehat sekalian itu yang belum follow Instagram kita itu bisa langsung di follow di @dinkeskap.oki, Facebook kita Dinkeskap.oki, dan YouTube kita Dinkes.oki. Jangan lupa untuk selalu dukung, support, like, komen, dan subscribe. Akhir kata, saya Epi Septiani, rekan saya Bung Fahmi dan narasumber kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Denting piano kala jemari menari, nada merambat pelan di kesunyian malam saat datang rintik hujan bersama sebuah bayang kala memberimu dosa. Hati kecil berbisik untuk kembali padanya. 1000 kata menggoda, 1000 sesal di depan mata, seperti menjelma waktu aku tertawa kala memberimu dosa. Oh, maafkanlah. Oh, maafkanlah. Rasa sesal di dasar hati yang tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Rasa sesal di dasar hati yang tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Oh, maafkanlah. Oh, maafkanlah. Rasa sesal di dasar hati yang tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti.